Kejadian 2 ayat 17. Sharing kita berjudul kematian. Bagaimana menghadapinya. Kejadian 2 ayat 17. Maria Eka, wah mati. No thanks. God bless you. Kita baca sama-sama yang kenceng. Haleluya, belum dapat. Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17. Yang sudah Amin. katakan amin semua ya. Yes. Turun amin. 1, 2, 3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, kau mati. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Mati itu bener-bener mati ya saudara. Mati klesek. Siapa yang takut mati? Ayo. Aku jujur. Apa yang takut mati? Ada yang takut mati. Iya. Ada. Dulu aku takut mati. Nah, iya, dulu aku takut mati. Kalau saya Kepikiran nggak anakmu takut masih mati, kecil. tapi takut sakit, saudara. Maksudnya itu ya, kalau mati matilah, gitu, jangan sakit. Mati langsung mati, jangan sakit. Hai, itu kayak. Nah, di dalam firman ini berkata ini tidak boleh memakan pohon jahat, pohon yang tidak baik itu nanti akan mati. Banyak orang yang takut mendengar kata kematian. Sama seperti orang takut menghadapi kematian itu sendiri. Mati atau kematian itu menjadi sebuah momok tersendiri. Bagaimana? Bagi sebagian besar orang, kematian adalah akibat atau dampak dari dosa. Nah ini Roma ya, PR ya, soalnya waktunya singkat ya, dicatat ya. Roma 3 ayat 23 saya bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dan PR ya, Roma 3 ayat 23 sama Roma 6 ayat 23. Seperti juga disampaikan oleh Gembala Sidang Pembina pada Menara Doa Pelayan Jemaat serta Pastor Meset bulan April yang lalu, ada jenis kematian. Ada jenis kematian ya. Kita ada 3 jenis kematian. Yang satu, kematian jasmani. Kita mati bener ya, kematian jasmani ya. Kematian jasmani adalah terpisahnya roh manusia dari tubuh, di mana manusia mati secara fisik. Tubuh jasmani makin lama makin membusuk, itu sebabnya jenazah orang mati perlu dikuburkan. Ada banyak penyebab kematian secara fisik, entah karena sakit penyakit, kecelakaan, karena usia lanjut dan lain-lainnya. Manusia mengalami kematian sebagai akibat dari dosa. Seandainya tidak ada dosa mula-mula di Taman Eden, manusia akan terus bersama Allah. Dan menanggapi kematian secara jasmani ya, banyak ya cara-cara mati. Nyawa terpisah. Nah, kalau aku lihat di TV itu sering kali aku juga merenungkan kan, seumur saya itu kan maksudnya sudah tua, dikatakan sudah tua. Terus kalau di sinetron kan gini, Yan Lo Bengse, ngerti Yan Lo Bengse? Orang yang sudah tua sakitan terus mati lah, itu Yan Lo Bengse. Kalau orang muda kan anak muda kan tidak tahu kita kematian kapan. Tapi kalau sudah tua kan tahu toh kematiannya, walaupun kayak Yan Lo Bengse, orangnya sudah tua, emang mati nih, layai mati gitu maksudnya ya. Yan Lo Bengse mati. Nah kayak seperti nenek kan semua kan sudah tahu itu sudah kaucong ya kan. Nah kalau kita ya belum kaucong sebenarnya. Kalau Tuhan manggil sudah ready. Nah, sudah rumahnya sudah jadi ya, kita sudah kaucung lecture jolah gitu ya saudara. Nah, kita sikapi gimana kita menanggapi kematian itu ya. Satu, mati jasmani itu ya saudara. Mati jasmani, apakah semua manusia akan mengalami kematian atau tidak?
Ya, pasti sangat sangat. Tapi waktunya kapan kita tidak tahu ya. Kapan aja boleh. Kalau di sini memang kita saudara saudara sehat-sehat. Kalau di rumah ya kebanyakan ya. Itu tetangga kita masih cantik-cantik masuk angin ngatanya amin dulu ya. Enggak loh, tetanggaku kemarin itu mati. Dia kadang sehat, waktu aku pulang kemarin itu sehat. Tapi kata ibuku tiba-tiba nggak tahu, tiba-tiba itu langsung nggak bisa jalan. Dia itu nggak tahu ternyata itu ada kanker payudara gitu loh Bu. Terus sampai cuma waktu 5 bulan itu dia udah kemarin itu langsung op, itu nggak dibawa ke dokter. Dia itu sakit tadi waktu ada Pak Niko itu udah aku bilangin coba dibawa ke Pak Niko, kan orang muslim. Ibuku bilangnya takut itu kan orangnya kusuk banget kan Bu. Aku suruh ibuku coba dibawa, kan ada di itu waktu di mana di KKR di Bapte di lapangan itu apa itulah lapangan yang Podam itu. Coba dibawakan, soalnya kakak ponakanku juga gitu kanker payudara, terus dia ikut Pak Niko 2 kali itu. Yang pertama itu waktu di gereja itu ada KKR juga ikut, langsung sembuh ya, puji Tuhan sembuh ya, mujizat Tuhan dinyatakan. Terus kemarin itu dinyatakan ada lagi kanker payudara itu ikut Pak Niko lagi, sembuh lagi Bu. Terus aku bilang sama ibuku coba Nurul itu bilang sama suaminya suruh bawa ke KKR Pak Niko, siapa tahu kan kesembuhan itu kan datangnya dari Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan kesembuhan itu pasti kesembuhan datang ya. Tapi ibuku bilang aku takut lowong orangnya itu muslim yang biasa usung-usung untuk pengajian, untuk sound sistem pengajian itu loh suaminya itu. Terus aku ya kaget loh, dia kan waktu aku pulang kan sehat banget Bu, orangnya gemuk kayak aku kayak gini. Ya itu terus tiba-tiba itu ya tiba-tiba dia itu langsung kemarinnya itu masih jalan Bu, masih bisa jalan, terus besok sorenya itu langsung berat nggak bisa apa-apa. Terus katanya waktu mati kemarin itu punggungnya juga berlubang gitu katanya. Kan soalnya udah 5 bulan dia tidur terus, yang rawat kan cuma suaminya ya, dibawa ke rumah sakit udah 5 kali itu rumah sakit keluar, soalnya kan udah terlalu parah, masuk keluar. Terus kemarin terakhir itu dibawa ke Wates ke orang pinter ya, itulah orang Islam kan percaya gituan lah. Wates kan tempatku itu. Bukan Wates tempatku. Ada Itu mana juga ada Wates. Itu langsung dibawa masuk rumah sakit lagi ya. Dari rumah sakit itu langsung koma 2 hari ya, langsung itu nggak ada. Orangnya masih muda kok, masih seumuran sama. Itu yang dikatakan Retno mati secara jasmani, saudara. Gimana kita menang? Itu anaknya 3 masih kecil lagi, masih 2 tahun, yang 2 tahun itu masih sama. Makanya kita bersyukur ya, kita itu dikasih iman yang kuat. Gimana? Kita masih mati, kapan? Nggak tahu. Kalau sudah dikasih belajar akan firman Tuhan, tidak takut mati, maksudnya itu. Nah, ada yang takut mati sampai aku gimana kalau mati. Kadang aku punya teman dulu orang kuburan orang lain itu gini, Mbak gimana ya kalau mati ya. Terus aku rasanya gimana, aku beli sendiri belum pernah ya, kayak orang tidur ya, itu kan kayak orang tidur ya, orang tidur tenang itu bermimpi bersama Tuhan kayak mati gitu ya. Mati itu katanya tidur itu waktu itu kayak orang tidur, tapi arwah kita nggak kembali. Cuma ya kayak yang mau mati aku tahu sendiri. Nah ini teringat akan aku mau saksi ya. Itu ya tentang ini ya, saya tuh nggak tahu ya, terbangun jam 1 aku tuh kaget sekali, kan aku kan punya tangan saya kan sakit kan, saya tuh kaget Nat, aku nggak tahu ini ngelindur apa ya, aku tiba-tiba itu aku kan habis miring gini, terus aku mau gini, tangan ini kayak aku udah bergerak tapi tangan ini masih nyampe ke sini, terus aku langsung kaget, dia berapa dari Tuhan, aku tarik gini, untungnya bisa, aku sampai bilang gini, ya ampun seandainya nggak bisa aku tarik, lah tanganku kayak plesak, aku bilang gitu. Iya Bu, nah aku emang udah kayak lemes kayak gitu ya, tangan ini udah kayak gini, tapi aku lihat itu masih separuh udah kayak udah balik gini, tapi ragaku yang separuh itu kayak masih tidur gini. Ya ampun, aku bilang gitu. Aku bilang ya ampun Tuhan, kalau sampai nggak sadar, sampai aku mati keple aku gitu. Pasti menang ya kan. Kematian kita pasti menang. Aku ingat gini. Sering kayak gitu. Ingat, Tuhan aku langsung gitu. Tuhan aku langsung tarik gini. Nggak tahu tanpa refleks langsung Tuhan aku ini. Tuhan aku menang. Nah, kematian jasmani ini kita buka 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 dari Reni juga baca. Reni terus karo siapa ya? 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, 2 ayat aja. Reni sama Wahyu. Nah, itu kematian secara jasmani di firman-Nya di 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17. 15, 16, 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita
kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita menanggapi kematian ya saudara ketika yaitu kematian jasmani tadi sudah disaksikan di mana mati jasmani yang Retno tadi sudah memberi kesaksian, memberi wawasan. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, kematian rohani. Ada 3 ya saudara. Yang kedua, poin yang kedua. Kematian rohani adalah terpisahnya dari roh Allah. Tentunya ini merupakan suatu kondisi yang sangat menakutkan, jauh melebihi kematian jasmani. Sebab mereka yang mengalami kematian jasmani di dalam Tuhan, sekalipun rohnya terpisah dari tubuh, tetapi rohnya tetap bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita baca Tesalonika 4 ayat 14. Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika maksudnya? Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Tetap tadi tapi di atas. Amin. Iya. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, amin. Yang terusnya Arya Eka Pengkhotbah 12 ayat 7. Kematian rohani, banyak ayat saudara, waktunya singkat, ini dicatat nanti PR di rumah, dipelajari lagi. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, itu kematian rohani. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Tetapi mereka yang mengalami kematian rohani, rohnya terpisah dari roh Allah, sangat mengerikan. Halo, Sugeng Pinara. Wong Jawa, Bu. Iya, Sugeng Pinara. Nah, itu kematian rohani ya saudara. Kalau kita lanjut. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, tapi masih ada lagi, dikupas lagi lanjutnya. Lalu bagaimana kita menghadapi kematiannya? Ini yang ketiga, kematian kekal. Kematian ada 3, kematian jasmani, rohani, kematian kekal. Nah, kita buka di Matius 22 ayat 13. Nanti kalau sudah ketemu tolong baca. Matius 12 ayat 13. Ayat 13. Matius 22 leng lo ini. 22 apa 12? Matius 22, sorry. Kematian jasmani. Ayat 13. Matius 22 ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, setelah kaki dan tangannya campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Mbak Maria yang Matius 25 ayat 30. Itu kematian kekal, ada 2 ayat ya saudara. Matius 22 ayat 13 dan 25 ayat 30. Kematian kekal. 25 ayat 30 ya, Bu. Yes. 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, itulah kematian kekal. Ngeri apa enggak saudara? Kalau orang Jawa kejegur rokok. Kejegur rokok. Nah, itulah kita. Gimana kita menanggapinya?
di hari-hari ini kan kita sudah banyak ya, kalau lihat di internet, yang internetnya anu kan mengerikan ya, secara dunia mengerikan. Kalau lihat itu, kalau teman-teman nge-share itu sudah terbunyi sangkakala. Sebenarnya itu kata teman itu Hongkong sudah pernah loh. Dari tahun 1990 Dari udah ada. 2005 itu. 2005 ada di Hongkong itu bunyi sangkakala. Dari atas. Heeh. Delok anak. Aku delok dulu keluar-keluar itu masih delok bodong jin kayak judi talek anu kuwi. Heeh. Nah, Ya yang itu yang apa yang di share anak-anak itu memang beneran itu di Jepang apa yang gimana? kalau kita percaya benar, memang itu benar. Ya itu Kalau enggak percaya kan edok-edok. Kalau kita itu percaya rahasia. gimana? Itu rahasia Itu Allah, Tuhan, Allah. ha-ha. Rahasia Tuhan. Itu Tuhan. Rahasianya ada di kitab Wahyu. Makanya Itu mulai ada trauma-trauma itu tahun 1996. Mulai ada isu-isu itu loh, isu-isu kiamat itu. nah, itu kalau itu kan ambulan. Kalau trompet karo sangkakala Awalnya jadinya yo bentuknya kayak trompet kan Bu. Kayak sangkakala. suaranya kayak ning awan-awan iki ya kaya Cuma awake dhewe. suara, Kaya awake dhewe ning enggak. gereja kan Junita kan roh, Junita speaker ngono ae. Masih ora krungu kan ngerti lek Junita kuwi sing anu kuwi sing nyebul kuwi dari belakang itu, yang niup itu nyebul ndak ngerti banget. Nah, gitu. Nah, tinggal kita meresponi. Kematian jasmani, kematian surga ada rohani. acara Iya, itu. kematian kekal. Pesta lah. Jangan tadi kamu tuh makanya kapan? Nah, makanya Tuhan baik. Kenapa kita kok maksudnya ya belum mati? Karena Tuhan menunggu kita ready, Baik bertobat siap benar-benar dan siap. belajar melalui kebenarannya, kayak di kesaksiannya itu loh, kayak yang di anu mati di Pakdor itu sama Jen itu loh. Andrew Jen, ya itu. Kenapa dia kok matinya kok gitu? Karena dulu itu juga jahat kan. Sebenarnya kan dua sekali. Kok enggak dikasih mate kenapa? Karena dia itu sudah percaya Yesus tapi dia itu Tidak dikasih mate. belok-belok. Belok-belok. Tega Belum dikasih mate kan? Tega banget Nah. kasih mate. Belum dikasih mate, belum mati. Walaupun Kasih apa mati kesandung gitu aja, apa, kasih mati. sabu-sabu, busa-busa. Nah, itu minum-minuman, mabuk-mabukan. Nah, itu. Pokoknya semua sudah dijalani. Kenapa orang tidak mati-mati? Karena Tuhan menunggu pertobatan. Setelah dia itu di penjara, bener-bener bertobat, berdoa, mendoani satu temannya di penjara itu. Berdoa bagi teman yang sakit, terus ujian pun nyanyi apa dari nyanyi apa natsing nyanyi Inggris itu bagus itu, bener-bener itu tersentuh hati kita itu. Sama MS. Karena dia mengerti kematian, nggak ada orang yang dibela dari negara manapun. Itu kan sudah sempat bentrok itu, Jokowi tetap mati, dia mati. Iya, Setelah dia mati, grek, dia kan sudah belajar benar-benaran Tuhan. Tapi dia baik ya, dia berkati Indonesia, walaupun kayak gitu dia tetap berkati Indonesia. Karena sih benar sama Tuhan ya seperti itu. nggak punya rasa dendam lah yang Dia malah menyuruh waktu mau mati, malah bilang berkati Indonesia. Makanya kita ingat ya, kalau dulu aku di dunia itu, sekarang ngerti kok. Kenapa orang yang jahat kayak, maksudnya ya kayak Indro itu ya, kayak orang di luar itu kayak mantanku aja. Orangnya itu ya kalau orang baik ya baik ya punya 2 anak sama saya ya kan. Ya baiklah. Baik ya, Baiklah, bagaimanapun juga pernah jadi suami. mabuk, selingkuh, berbohong sama orang tuanya, gadein sertifikat apapun, semuanya sertifikat kayak utang di bank nggak tahu, bawa uangnya temannya nggak tahu itu, terus semua itu dimusuhi sama teman. Kenapa nggak mati-mati? Nah, yang dipertanyakan kenapa nggak mati-mati? Karena Tuhan ingin memurnikan dia. Kalau belum murni pun Tuhan sabar kayak itu. Tapi yang baik ya, mengenang masa lalu ceritanya. Itu kesaksian, timbangan kesaksian suaminya orang Itu perlu dikenal itu. harus. Ada soalnya ada Nah, walaupun ya. buruk kan ada sesuatu yang baik di dalamnya. Nah, bisa kesaksian banyak. itu dari kita sendiri, dari diri sendiri ya kan. Tuh, saya Tapi juga. orang yang baik, kenapa cepat mati? Karena sudah berbuat baik, sudah memberitakan kebenaran, sudah rumahnya sudah jadi, ya saudara. Nah itu. Ayo, kematian ada berapa macam? 1. Nah, ini yang paling berat. Lalu bagaimana kita menghadapi kematian? Stay strong. Ayo.
Apa kita harus minum racun? Apa harus minum madu dan racun di tanganmu? Nah, ada dua, yaitu satu, jangan takut kepada kematian, takutlah akan Tuhan. Nah, di Matius 10 ayat 28. Nataliu, enggak ada. Reni, ayo cepet. Reni ya. Matius berapa ya? Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Jadi di dalam anak Tuhan ini siapa takut memberitakan kebenaran Tuhan, dimaki-maki, diludahi, dihina-hina, Ditolak on fire. Ditolak nangis aku. tadi berkatnya tadi Esther dapat takut. Itu Tuhan ada kalau kesaksian menyertai. Bu ditolak katanya waktu nginjil ceritain. Oh, Aku enggak. ngasih warta, habis itu kan mereka dia nggak mau diginin, nggak mau mbak, nggak mau. Udah ada bacaan gitu kan. Aku pulang itu nangis, terus aku bilang sama mem, apa aku tadi ngasih warta aku ditolak, aku nangis gitu. Dia benar-benar nangis, aku sampai rumah benar-benar nangis gitu. Terus memu bilang apa? Gini, kamu mem bilang kamu harus berdoa, maksudnya berdoa lebih kuat lagi gitu. Mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Siapa takut? Nah, ini kesaksian ya. Gimana orang menginjakan ada caranya. Kalau Naomi ngasih warta, walaupun ditolak, walaupun tidak ditolak, tetap ngasih warta. Ada yang ngomong secara Tuhan itu baik. Ada yang dikasih firman Tuhan satu ayat. Ada caranya Tuhan itu luar biasa. Nah, kalau saya pribadi itu ngomong, enggak ya Pak, ngomong dulu baru nanti ngasih warta. Itu kesaksian kalau ngomong dulu. Nah, saya kira ini yang guyang-guyu berkata, ayo. Ada cuma sama bule wah, saya ya. Iya, ayo. Saya nggak bisa Guyang-guyu. Itu sudah terus apa yang minggu kemarin semingguan itu tak kasih siapa kok kemen ngomel dhisik ya saya itu terus apa pokoknya ngomel dhisik tak kasih siapa terus apa itu tapi tetap kita apa tetap pokoknya nurut, penting berdoa dulu apapun yang terjadi Tuhan yang pegang kendali gitu. Terus sudah berjalan berapa hari loh kok sudah habis ya Tuhan. Puji Tuhan, apa setiap ketemu orang itu mereka welcome gitu. Apalagi kemarin itu ketemu sama majikannya temenku. Aku beri warta itu yang bahasa Cina sama temenku yang bahasa Indonesia itu kan tak bagi gitu. Wah, dia itu seneng banget, terus dia sambil menguatkan saya. Wah, kamu baik ya, kamu tetap sukacita memberitakan Injil gitu. Aku malah malu sendiri nggak bisa ngomong. Ya toce gitu aja gimana mereka ngomongnya Yunju Cufukle gitu pokoknya itu ya tetap maksudnya itu ternyata membagikan warta walaupun kita nggak bisa ngomong, penting kita taat, kita berdoa, itu sukacita yang luar biasa Tuhan sediakan buat kita. Kayak Kalau saya sendiri gimana caranya? Bukan langsung kalau Naomi aku tahu kalau jalan itu ngasih warta. Kadang dibuang di tempat sampah ya Mi ya. Ibu itu cowok ganteng itu langsung dikasih ya diterima. Di depannya Naomi dibuang di tempat sampah. Oh mangkanya. Kalau aku gimana caranya? Waktu di rumah kan ada suster ini kan tak tanyain. Kalau tanya liburmu di mana di gereja? Sun Yesus entah tidak ada waktu untuk Sun Yesus katanya. Entahang, oke, caranya Tuhan kan luar biasa. Terus aku bilang gini, aku kan baca, enggak tak kasih, bukannya pelit, kan caranya Tuhan ya kan. Enggak tak kasih, aku baca warta sama Mercy kan ditaruh di meja, kalau nak jaga nenek itu wartanya dibaca, nanti dia taruh meja, ditaruh mana. Terus tanya sendiri, itu bacaan apa? Ini warta lo dari gereja loh, aku bilang gitu. Nah, tak taruh di sini. Kalau kamu jaga nenek tidur, kamu boleh baca. Cuma baca, aku enggak nyuruh kamu Sun Yesus, cuma gitu. Terus enggak dibaca lama-lama, enggak dibaca lah. Aku sama Mercy itu sering baca itu, kan enggak ada bacaan lain. Ya. Sudah nyari di YouTube. Kalau dia di YouTube kan bisa. Kalau aku di YouTube itu, lambat gitu maksudnya itu. Aku baca dengan hampir kanan aku. Saya cacing Arab. Nah itu bilang gitu, wartamu sudah aku baca. Oh saya, hemeh.
Nah, kalau kamu baca cuma baca aja. Nah, aku nggak nyuruh kamu apa, cuma baca. Nanti ada ketenangan tersendiri di dalam hatimu. Kalau ada apa-apa, itu tiap minggu aku bilang bukan ini aja. Masa lah itu ada tanggalannya. Nah, besok minggu depan tak kasih yang tanggal ini. Sabtu depan tak kasih yang tanggal ini. Hoa toce. Makanya kalau Nata itu kan bagi warta tak kasih semua. Aku apa ada? Nggak ada aku. Nggak ada. Cuma aku minta Tuhan, kenapa aku sendiri bagi-bagi warta kepada anak-anak, aku sendiri tidak diberkati, maksudnya itu kan mesti menunggu toh. Aku nanti kalau aku minta Nat, aku minta yang separuh lah. Kalau aku belum, maksudnya belum dibukakan terus gimana? Kan penginjilan itu kita dari dalam dulu ya, dari dalam dulu ya. Nanti menyuruh orang, kamu harus berubah, diri sendiri tidak berubah terus gimana? Ya kan? Satu kita, ya, kita diperbaharui dulu baru kita keluar. Amin. Nah, itu bagaimana kita menanggapi kematian. Yang pertama tadi, jangan takut kepada kematian, takutlah akan Tuhan yang memberitakan kebenaran, setia taat, libur setiap Sabtu, duduk diam di kaki Tuhan, walaupun banyak kerjaan semua. Wahyu ada acaranya, ada acara, libur acara semua ada acara, tapi kita berfokus kepada Tuhan. Nah, yang kedua, Presidennya Pak Wahyu ada acara. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, itu di Filipi 2 ayat 12. Nanti kalau sudah ketemu Reni ya. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Nah, itu kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, setia taat ya. Bukan tuh aku delik gemeter keluar, bukan itu. Maksudnya itu kita itu benar-benar serius, berfokus. Sekarang waktunya tidak main-main ya saudara. Tuhan Yesus mau datang kedua kali, kita mempersiapkan, kita menjadi mempelai-mempelainya. Memang secara jasmani mempelai sama lambang ya nanti. Iya. Mempelainya Kasir Jasmanata, Reni, Asep, Maria Ika, Naomi, Mbak Maria sudah ya? Sudah Maria? Mbak sama namanya? Belum. Mbak Maria, Mbak sama namanya? Tapi sudah belum? Sudah, nanti anaknya. Nah, itu secara jasmani kita mempersiapkan mempelai-mempelainya sang kekasih. Secara rohani kita mempersiapkan mempelai. Masa kita mau mempelai kita nggak berdandan ya kan? Nggak berdandan. Nah, kita harus berdandan, secara rohani berdandan ya. Masa mau jadi manten pakai daster? Kalau sudah pakai daster kan sudah married, terus hamil coba pakai daster. Kayak ibu ini dasternya. Siapa yang mau hamil ini ada daster. Apa? Matusin tadi apa? Raja-raja kan nggak pakai daster, kan pakai baju raja kan nggak mungkin kalau ada raja pakai baju tidur. Masa teng nong neng papi neng masa mempelainya mau pakai daster kulot gendak kan nggak pakai. Kalau kejiwaan kok seksi sekali ya. Itulah, kerjakan keselamatan dan takut dengan takut dan gentar. Bayang Dewi. Iya, boleh membayangkan secara jasmani juga. Kita harus seimbang. gongnya itu dia bayangin gongnya loh Bu. Nggak ngajarin kita, maksudnya kita harus seimbang. Mempersiapkan mempelainya secara jasmani juga rohani. Walaupun secara jasmani belum ada. Membayangkan apa yang dimaui, cuma membayangkan. Jangan minta sama Tuhan, Tuhan aku minta yang berkumis. Pasti. Tuhan aku yang minta yang enggak. Cuma Tuhan kasih aku yang cocok, yang baik. Minta sama majikan juga gitu. Tuhan, aku minta sama majikan aku jangan cerewet. Justru minta jangan cerewet, dikasih yang cerewet sama Tuhan. Nggak mau jaga anak, disuruh jaga anak. Iya. Aku dulu juga gitu. Nggak mau jaga anak, dikasih jaga anak. Kita harus setia taat, takut dan gentar. Ya,
contohnya tiap Sabtu kita kemana, pagi-pagi berangkat, Mbak Seh walaupun KTP-nya hilang di Hongkong 1 bulan, KTP-nya hilang, dia tidak berfokus kepada KTP ya, berfokus dulu kepada Tuhan, nanti semuanya akan Tambahkan. Cari dulu kerajaannya lah, maka berilah cabangannya kepada Muhammad. Kalau berfokus kepada KTP nggak libur lah, nggak libur sama sekali. Nanti Tuhan akan menambah-nambah ya. Amin saudara. Kok bisa hilang? Nah inilah sharing hari ini. Kita harus pelajari dari awal itu kematian, bagaimana menghadapinya. Kita pasti menginginkan Jangan ya, sampai. kalau kita mati ya rumahnya di surga kan bagus ya, bagus kinclong-kinclong, tidak seperti kandang ayam. Tapi di mana kita menanggapinya? Nanti kalau seperti kandangnya baunya tuh. Baunya telek kalau sini. Ya, makanya kita harus belajar. Olah, Kebocoran oleh surga kemudian piye. nah ya. Yang mulai ini. Olah, waktunya sudah habis. Nanti ada Ya, rapat sekolah. jam 5. Apa tuh jam